Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi penggunaan Chromebook dan pemanfaatan akun belajar ID pada implementasi kurikulum Merdeka. Perkenalkan dulu, nama saya Sril Wardah. Saya berasal dari Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saya adalah guru PAI dari SDN Negeri Gajah 1. Salam kenal Bapak Ibu, dan saya biasa dipanggil dengan panggilan Mbak Siril. Okay. Lalu kira-kira apa hubungannya antara Chromebook dengan akun belajar ID? Kenapa saya menjelaskan kedua hal tersebut secara bersamaan? Karena untuk login ke dalam Chromebook yang disediakan atau diberikan dari Kemendikbudristek itu harus menggunakan akun belajar ID. Kita tidak bisa login menggunakan akun Gmail biasa. Maka dari itu saya menjelaskan dua materi ini dalam satu paket seperti itu. Sahabat-sahabat semuanya atau Bapak Ibu semuanya, apa itu Chromebook? Nah, Chromebook adalah laptop yang menjalankan Google Chrome OS. Perangkat ini tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk desain, termasuk 2-in-1 yang dapat dikonversi menjadi tablet dan harganya sebagian besar dirancang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan perangkat Windows dan MacOS. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja Chromebook, kita harus login dengan akun Google untuk bisa menggunakan Google Chrome OS dan memberikan kita akses ke semua layanan Google. Kita juga bisa mendownload banyak aplikasi di Chrome Web Store, menonton Netflix, YouTube, dan memainkan game sederhana yang ada di Chrome OS. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang apa itu Chromebook dan bagaimana cara kerjanya. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran? Ada 5 fungsi yang diperoleh dari Chromebook yang dapat menjalankan berbagai perangkat lunak. Pertama ada Google Workspace for Education, di mana di dalamnya ada tool Google Document, Google Sheet, Google Slide, dan Google Drive. Fungsi yang kedua adalah perangkat lunak untuk pembuatan konten pembelajaran seperti Magisto Video Editor dan Soundtrap for Education. Chromebook juga dapat mengoperasikan perangkat lunak Tinkercad, yaitu alat bantu bebas bayar bagi para siswa untuk membuat dan merancang aplikasi-aplikasi dalam 3 dimensi seperti untuk keperluan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Nah, ini pasti yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus Chromebook? Kenapa tidak laptop atau HP saja? Ada beberapa alasan kenapa harus menggunakan Chromebook, yaitu yang pertama bisa menjalankan aplikasi Android, disematkan layanan Google Play Store di dalamnya, dan pengguna laptop Chrome OS dapat memasang beragam aplikasi yang tersedia juga di Android. Dan yang kedua, laptop berbasis Chrome OS juga biasanya memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Rata-rata masa pakai baterai bisa mencapai 7 sampai 11 jam untuk penggunaan normal. Jadi ini lebih awet baterainya dibandingkan dengan laptop biasa. Dan juga lebih ringan dibawa daripada laptop karena bentuknya yang lebih minimalis. Yang ketiga, harganya lebih murah dibandingkan dengan laptop. Nah, itu kenapa harus Chromebook. Lalu platform apa saja yang bisa digunakan di dalam Chromebook? Ini biasa yang saya gunakan, ada beberapa platform yang tersedia di Google, tinggal kita bisa pilih atau bisa kita unduh di Play Store. Yang pertama, ini ada WordWall. Nah, WordWall ini ada berbagai macam permainan yang bisa kita susun dan bisa sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran atau asesmen yang akan kita gunakan. Dan juga ada yang namanya quizzes. Quizzes ini ada yang bisa live dan ada juga yang bisa kita setel waktunya dan cara pengerjaannya. Dan ini semuanya bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Di sini juga ada Google Classroom. Saya biasanya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran kelas maya. Jadi ketika mengerjakan Google Classroom ini kan harus menggunakan gadget ya Bu. Karena SD saya mendapatkan bantuan Chromebook, jadi siswa-siswi saya ajarkan menggunakan Google Classroom. Caranya kita membuat kelas dulu di Google Classroom, lalu kita sematkan link WordWall atau Quizzes atau aplikasi pembelajaran
yang bisa dikerjakan bersama-sama dan digunakan untuk kegiatan pembelajaran agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Dan ada juga yang lagi viral, ini namanya Canva, di mana Canva ini sangat lengkap sekali aplikasinya. Kita bisa membuat flyer, bisa membuat video, bisa membuat PPT, bisa membuat jadwal, kalender, undangan, dan lain sebagainya bisa kita buat dengan Canva. Termasuk video yang saya buat ini juga saya merekam menggunakan Canva, seperti itu. Karena Chromebook itu harus terkoneksi dengan internet, maka untuk login ke dalamnya harus menggunakan akun belajar, akun Google atau akun belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ID belajar, karena kita sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk mengaktifkan ID belajar. Akun pembelajaran diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Dengan akun pembelajaran, kita bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar, mengajar, dan juga berbagai platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran dan menyimpan file-file yang sudah kita kerjakan atau akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Alasan kenapa harus ID belajar atau akun belajar.id? Yang pertama, karena memiliki penyimpanan unlimited untuk setiap guru. Jadi ini berbeda dengan Gmail. Kalau Gmail kan terbatas kapasitasnya, sedangkan akun belajar ID itu tidak terbatas atau unlimited. Kita bisa menyimpan apa saja, video, file, atau apapun di dalam akun belajar ID ini. Tenang saja, Bu, karena semuanya ini unlimited dan tidak terbatas. Yang kedua, kegiatan rapat atau pembelajaran dengan Google Meet dapat direkam. Nah, inilah yang bisa kita rasakan kalau kita memiliki akun belajar ID. Terus yang ketiga, terhubung ke banyak aplikasi pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akun pembelajaran baik yang disediakan oleh pemerintah atau bisa kita download lewat Play Store atau yang beredar di Google. Yang keempat, bebas dari virus. Nah, karena ini disediakan oleh pemerintah, tentunya kita diberikan keistimewaan. Yang kelima, terhindar dari data hilang atau lupa ke-save. Karena ketika kita mengerjakan secara online, walaupun kita belum save, kalau kita keluar, otomatis semua yang kita kerjakan langsung tersimpan secara otomatis. Yang keenam, kemungkinan server down itu kecil. Dan yang ketujuh, tampilan menarik dan bisa di-custom sesuai selera. Ada lagi beberapa temuan menggembirakan lainnya, yaitu ukuran file bukan hambatan lagi, karena beberapa pun besarnya ukuran file tidak dibatasi jika guru menggunakan belajar ID. Tadi ya Bu, unlimited. Yang kedua, menggunakan akun belajar ID sangat menarik, sehingga guru-guru terus belajar dan belajar lagi. Jadi bisa membuat kita ketagihan untuk belajar. Tambahan lagi, yang pertama, menggunakan akun belajar.id bisa untuk cek orisinal ketulisannya. Jadi misalnya ini hasil kopian atau tulisan sendiri, itu bisa terlihat. Bisa langsung memberikan komentar pada lembar kerja siswa. Bisa langsung explore internet tanpa buka tab baru. Bisa langsung menuliskan catatan kaki jika ambil materi dari suatu sumber tertentu. Guru dan murid bisa bersama-sama menulis dalam satu file yang sama. Dan jika ada editing atau penambahan atau pengurangan, semua bisa dilacak siapa yang melakukannya. Bila melakukan editing naskah tanpa perlu repot-repot simpan, sudah otomatis langsung tersimpan. Daftar nilai siswa dari Google Classroom langsung bisa di-download dalam format Excel. Lembar kerja siswa dan nilai bisa ditampilkan dalam satu layar. Setiap Google Classroom sudah dilengkapi dengan link untuk Google Meet. Saat menggunakan Vicon Google Meet, kita tidak perlu admit dan ada fitur angkat tangan untuk bertanya. Demikian video praktik baik saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.